Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pengajian subuh Jumat kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari hadis nomor 859. Kita mengulang satu hadis, yaitu hadis nomor 859. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qalilul fiqhi khairum min katsiril ibadati. Bermula sedikit pengetahuan kita tentang ilmu fikih, sedikit pengetahuan kita tentang ilmu syariat, khairum min katsiril ibadah, itu lebih baik daripada kita banyak ibadah tapi tanpa menggunakan ilmu. Jadi kita ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kita butuh ilmunya. Dan salah satu ilmu yang kita harus miliki, kita harus pelajari itu, yaitu ilmu tentang syariat atau ilmu tentang ilmu fikih. Sedikit kita miliki ilmu fikih atau ilmu syariat, tapi mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita banyak ibadah tapi tanpa ilmu. Dan ganjaran orang atau pahala orang yang berilmu melaksanakan ibadah tentunya berbeda dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Wa kafa bil mar'i fiqhan iza abadallah. Dan cukuplah seseorang itu fiqhan, disebut sebagai orang yang paham tentang ilmu fikih atau ilmu syariat, iza abadallaha, apabila ilmu itu menuntun dia, membawa dia untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki ilmu fikih, pasti ilmu itu akan menuntun dia untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah secara benar dan sempurna. Wa kafa bil mar'i jahlan. Dan cukuplah seseorang itu disebut sebagai orang yang jahil atau orang yang bodoh, iza u'jiba bi ra'yihi, apabila dia ta'ajub, apabila dia heran, bi ra'yihi, dengan fikiran, dengan kemampuan yang ia miliki. Jadi orang itu dikatakan bodoh selama dia mampu menggunakan fikirannya tanpa ilmu. Nah, seharusnya kita ini berpikir dengan akal kita itu ketika ilmu itu sampai kepada kita. Tapi ada orang yang berpikir dengan akalnya belum sampai ilmu kepadanya, sehingga pikiran-pikiran itulah yang menyesatkan mereka. Wa innaman nasu rajulani. Dan hanya saja manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mukminun, yaitu orang yang beriman, wa jahilun, dan orang yang jahil. Jadi kita manusia ini ada disebut orang yang mukmin atau orang yang beriman, yang tentunya kita percaya kepada Allah melalui ilmu yang kita miliki. Walaupun secara zat Allah itu tidak bisa kita lihat, tapi secara ilmu yang kita miliki kita yakini
bahwa Allah itu ada. Melalui apa? Melalui penciptaan-penciptaannya yang ada di atas bumi dan di langit. Wa jahilun. Dan yang kedua, manusia itu yaitu golongan orang-orang yang jahil. Dan orang-orang yang jahil ini adalah orang-orang yang merasa bangga dengan fikiran-fikiran yang mereka miliki, dengan akal-akal yang mereka miliki, tapi tanpa didasari oleh ilmu. Nah, itu termasuk orang yang jahil. Fala tu'zil mu'mina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, fala tu'zil mu'mina. Dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang beriman. Jadi jangan kita sekali-kali menyakiti orang-orang yang beriman, baik itu menyakiti dengan lisan maupun dengan perbuatan. Karena yang namanya orang beriman itu adalah man salimal muslimun min lisanih wa yadih, yaitu orang yang terjaga keselamatannya dari lisan dan perbuatannya. Nah, itulah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang beriman, yaitu mampu menjaga lisan dan perbuatan anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti orang mukmin yang lain. Wala tuhawir al-jahil. Dan janganlah kalian berdebat dengan orang-orang yang jahil. Sekali lagi, Rasulullah berpesan kepada kita, jangan kalian menyakiti orang-orang yang beriman. Yang kedua, jangan kalian berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Karena berdebat dengan orang yang bodoh tanpa memiliki ilmu itu sia-sia. Karena orang bodoh ini lebih mendahulukan gengsinya, lebih mendahulukan egonya ketimbang ilmunya. Sedangkan orang-orang yang berilmu, jikalau berdebat, mendahulukan ilmu ketimbang gengsinya atau egonya. Karena suatu masalah jikalau dipecahkan atau dicari solusinya harus didasari dengan ilmu. Nah, jadi Nabi berpesan kepada kita, jangan sekali-kali kalian berdebat dengan orang yang bodoh. Karena berdebat orang yang bodoh itu dapat menurunkan muruah kita, dapat menurunkan wibawa kita. Dan kita pun terlihat bodoh jikalau kita berdebat dengan orang yang tanpa memiliki ilmu. Nah, ini hadis Rasulullah SAW nomor 859. Jadi kesimpulan hadis ini, sedikit kita memiliki ilmu, hendaklah ilmu itu dapat menuntun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita disebut sebagai orang yang jahil, yaitu orang yang mendewa-dewakan akalnya, orang yang mendewa-dewakan fikiran-fikirannya, tapi fikiran dan akal itu tanpa didasari oleh ilmu. Rawahu Tabrani an Ibni Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Umar. Kemudian hadis nomor 860. Qalilut taufiqi khairum min kasiril aqli. Bermula sedikit taufik. Taufik ini maknanya kekuatan. Khairum min kasiril aqli. Lebih baik daripada banyak akal atau pandai. Jadi sedikit kekuatan atau sedikit hidayah yang diberikan oleh Allah, kemudian mendorong kita untuk beribadah, itu lebih baik daripada kita pandai, digelari oleh orang, kita cerdas, tapi kita malas beribadah. Nah, jadinya itu, sedikit taufik itu lebih baik daripada orang yang pandai, tapi dia malas untuk beribadah. Wal aqlu, dan bermula akal yang kita miliki manusia ini, yang membedakan kita dengan binatang ini kan akal. Dan bermula akal yang dimiliki oleh manusia ini, fi amrid dunya mudarratun, yang digunakan akal itu untuk urusan-urusan dunia, mudarratun, itu dapat mendatangkan kemudaratan bagi orangnya. Wal aqlu fi amrid din,
dan bermula akal yang dimiliki oleh manusia-manusia fi amrid din, yang digunakan untuk perkara-perkara agama, masarratun, itu dapat membahagiakan bagi orang yang memiliki akal itu. Jadi akal yang kita miliki, jikalau kita gunakan terus untuk perkara-perkara dunia, itu dapat menimbulkan kemudaratan. Apa maknanya kemudaratan itu? Hanya kesusahan. Kita setiap hari memikirkan tentang urusan dunia yang tidak pernah habis-habisnya. Di dalam perkataan Sayyidina Ali kan disebutkan ad-dunya jifah. Bermula dunia ini adalah sebuah kotoran, dan orang-orang yang bergelut di dalamnya atau yang condong pikirannya dan hatinya di dalam kehidupan dunia ini termasuk bangkai. Tapi jikalau kita gunakan akal kita yang telah diberikan oleh Allah untuk perkara-perkara akhirat, itu dapat membahagiakan kita. Terutama kita gunakan akal kita ini untuk kita menuntut ilmu. Karena tidak mungkin kita mengetahui perkara-perkara akhirat itu tanpa melalui ilmu. Dan salah satu tanda menurut hadis Rasulullah SAW, salah satu tanda orang itu dijadikan baik di atas dunia ini, maka orang itu diberikan pemahaman tentang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik di atas dunia ini, yufaqihu fid din, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama. Maka Allah akan menjadikan akalnya itu condong untuk mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Nah, itu tanda-tanda orang baik yang dikehendaki oleh Allah di atas dunia ini. Tapi tanda-tanda orang yang hina, yaitu orang yang terus hatinya dan fikirannya itu condong kepada kehidupan dunia. Makanya disebutkan dalam hadis ini, wal aqlu fi amrid dunya mudarratun. Bermula akal yang kita miliki apabila kita condong tentang kehidupan dunia itu dapat memberikan kemudaratan atau ketidakpuasan bagi orang yang memiliki akal itu. Jadi kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan yang kelak di akhirat, yang mana kita tempuh jalan akhirat ini melalui ilmu-ilmu agama. Rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Jadi sekali lagi, mari kita gunakan akal yang telah diberikan oleh Allah ini untuk perkara-perkara akhirat. Karena perkara-perkara akhirat ini dapat membahagiakan kita, dapat membahagiakan pemilik akal itu. Tapi jikalau akal kita condong kepada kehidupan dunia, maka yang ada adalah kemudaratan atau kesusahan yang kita miliki. Selanjutnya hadis nomor 861. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ku bi amwalikum an a'radikum." Peliharalah oleh kalian wahai manusia, bi amwalikum, harta-harta kalian. Peliharalah wahai kalian manusia diri kalian dari fitnah. Fitnah apa yang ditimbulkan oleh amwalikum, yaitu fitnah yang ditimbulkan oleh harta-harta kalian. Nah ini, jadi kita harus pelihara harta kita, jangan sampai kita berpaling dari harta itu disebabkan oleh datangnya fitnah. Qu bi amwalikum an a'radikum. Peliharalah oleh kalian dari harta-harta kalian, an a'radikum, dari kalian berpaling menggunakan harta itu ke jalan yang tidak benar sehingga menimbulkan fitnah.
Nah, ini pesan Nabi. Ya. Wal yusani', dan gunakanlah ahadukum, salah seorang di antara kalian, bilisanih, lisan-lisan kalian, andinihi, untuk menghidupkan agamanya. Pesan Nabi yang pertama, pelihara diri kalian dari harta-harta kalian. Jangan sampai harta itu menimbulkan fitnah buat kalian. Pergunakan harta itu di jalan yang telah digariskan oleh agama. Jangan sampai kita menggunakan harta itu di jalan yang tidak benar, sehingga menimbulkan fitnah bagi orang yang memiliki harta itu. Itu pesan Nabi yang pertama. Yang kedua, gunakanlah lisan-lisan kalian. Karena lisan ini kan pandai membolak-balikkan sesuatu. Gunakanlah lisan kalian untuk perkara-perkara agama. Jangan kita menggunakan lisan kita ini untuk perkara-perkara dunia yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi orang yang memiliki lisan itu. Hidupkan agama ini dengan banyak-banyak kita menggunakan lisan kita untuk hal-hal yang baik, sehingga agama kita ini hidup. Nah, ini makna hadis ini. Banyak sekali makna dari menggunakan lisan. Jadi seperti contoh kita mengaji, ini kan kita menghidupkan agama kita. Kemudian kita menghadiri majelis-majelis ta'lim seperti ini, kita menghidupkan lisan kita. Karena menghadiri majelis ta'lim ini luar biasa faedahnya, atau luar biasa kelebihannya. Menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis-majelis salawat atau majelis-majelis zikir itu luar biasa faedahnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, la yaq'adu qaumun, tidaklah suatu kaum itu duduk, yazkurunallaha, kemudian kaum itu ketika dia duduk itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya? Illa khaffathumul malaikah. Ketika suatu kaum itu duduk, kemudian dia mengkaji tentang ilmu-ilmu agama, kemudian dia berzikir mengingat Allah, kemudian dia berselawat untuk mengenang Rasulullah SAW, khaffathumul malaikah, maka majelis itu diliputi oleh malaikat. Apa makna diliputi oleh malaikat? Jadi malaikat-malaikat di sana itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang duduk dalam majelis itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan orang-orang yang duduk dalam majelis itu diliputi oleh rahmat. Kasih sayang Allah turun kepada mereka. Ya. Sehingga tempat itu diberkahi. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah juga turunkan kepada mereka, yaitu orang-orang yang duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu, majelis selawat itu, ketenangan dalam hatinya. Nah, ini 3 ganjaran atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang duduk dalam majelis zikir ketika dia mengingat Allah. Yang pertama, malaikat-malaikat turun kepada mereka. Tentunya tujuannya memohonkan ampun. Yang kedua, mereka dipenuhi oleh rahmat atau kasih sayang Allah. Yang ketiga, Allah turunkan dalam hati mereka itu ketenangan. Ya, ketenangan, karena agama ini adalah memberikan ketenangan dalam hati kita manusia. Ad-dinu an-nasihah. Bermula agama itu adalah nasihat-nasihat yang bisa menenangkan hati-hati kita. Ya. Kemudian wa zakarallahu fi man indah. Ketika ada orang menghadiri majelis ilmu, majelis salawat, majelis zikir, wa zakarallahu fi man indah, Allah akan membanggakan mereka di sisi para malaikat. Ini kelebihan kita ini, duduk dalam ilmu-ilmu agama ini. Kita yang duduk ini
dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Cuman kita kebanyakan tidak tahu. Ya. Kenapa kita kebanyakan tidak tahu? Karena tidak kita mau tahu. Dengan cara apa? Dengan tidak cara menghadiri majelis itu. Sifat acuh tak acuh kita, sifat tidak mau tahu kita, itu yang menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah. Ya. Agama ini perlu dipikirkan. Kenapa kita perlu memikirkan agama? Jikalau kita menghidupkan agama Allah di atas dunia ini, maka Allah akan jamin hidup kita juga akan bahagia di atas dunia ini. Itu saja intinya. Jangan kita merasa tidak mengambil bagian dalam menghidupkan agama Allah, yaitu dengan cara kita menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir atau majelis-majelis salawat. Jikalau kita sudah menjaga agama Allah di atas bumi ini dengan cara kita seperti ini, Allah juga akan jaga kita di atas bumi ini. Allah jamin setiap urusan hidup kita. Nah, ini maknanya hadis nomor 861. Pelihara harta kita, jangan sampai harta itu menimbulkan fitnah bagi diri kita. Yang kedua, kita gunakan lisan-lisan kita untuk menghidupkan agama-agama kita. Rawahul Baihaqi, rawahu Ibnu Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Kemudian hadis nomor 862. Al-Qur'anu huwan nurul mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an itu adalah nurul mubin, cahaya yang nyata, petunjuk yang jelas bagi manusia yang tersesat di atas dunia ini. Itulah Al-Quran, nurul mubin, petunjuk, cahaya. Cahaya itu diibaratkan sebagai petunjuk al-mubin, yang jelas, yang terang benderang bagi manusia. Wa zikrul hakim, dan pengingat yang bijaksana, mengingatkan kita tentang hal-hal yang kita lupakan, tapi dengan cara yang bijaksana. Itu mengingatkan kita tentang Al-Quran. Wassiratul mustaqim, dan Al-Quran itu adalah jalan yang lurus. Inilah pengertian Al-Quran. Jadi kalau kita baca pengertian Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril, diturunkan dengan bahasa Arab dan diturunkan secara berangsur-angsur. Itu pengertian Al-Quran. Ada pengertian Al-Quran yang lain. Al-Quranu huwan nurul mubin. Al-Quran itu adalah cahaya yang jelas, petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang tersesat di atas dunia ini. Wa zikrul hakim, dan hakim, pengingat yang bijaksana. Dan wassiratul mustaqim, yaitu jalan yang lurus bagi kita. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, pedoman hidup di atas dunia ini. Kita jadikan Al-Quran ini di depan kehidupan dunia ini. Jangan kita jadikan dunia di depan kita, Al-Quran di belakang. Tapi kita jadikan Al-Quran di depan kita, dunia di belakang. Maknanya apa? Setiap perjalanan hidup kita ini berlandaskan atau berdasarkan Al-Quran. Dan jangan lupa, kita harus menghidupkan Al-Quran ini melalui bacaan-bacaan kita. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran itu perlu kita baca juga, terutama di rumah-rumah kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maknanya? Yaitu rumah yang tidak pernah di dalamnya itu dibacakan Al-Quran. Itu maknanya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maknanya yaitu rumah yang tidak pernah
dibacakan kalimat-kalimat Allah di dalamnya, yaitu Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai penerang rumah kita, penerang rumah kita, agar rumah itu menjadi hidup dengan kalam-kalam Allah di dalamnya. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian hadis nomor 863, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu, bermula Al-Quran itu, yuqra'u biluhunil arabi, dibaca biluhunil arabi, dengan lisan orang Arab. Jadi Al-Quran yang kita baca sekarang ini itu sesuai dengan bacaan Nabi yang telah dahulu. Itu maksudnya, lisan orang Arab. Wa aswatiha, dan suaranya juga Al-Quran itu sebagaimana suara orang Arab juga yang dahulu. Jadi jangan pernah kita merubah-rubah bacaan Al-Quran, jangan pernah kita merubah suara-suara yang keluar dari lisan kita ini kalau kita membaca Al-Quran. Karena itu sudah ketetapan yang qat'i, bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sesuai dengan lisannya orang Arab dan suaranya orang Arab juga. Wa iyyakum, nah, dan berhati-hatilah kalian. Ini zaman sekarang terjadi. Waluhuna ahlal ishq, dengan lisannya. Berhati-hatilah kalian ketika membaca Al-Quran itu dengan lisan-lisan al-ishq, yaitu lisan orang-orang yang merayu atau lisan orang-orang yang memfitnah. Waluhuna ahlal kitabain, dan berhati-hatilah kalian dengan lisan-lisannya dari dua ahli kitab, yaitu Taurat dan Injil. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu seperti lisannya orang yang merayu, kemudian lisannya orang yang tergolong ahli kitab Taurat dan Injil. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya itu fa'innahu, maka sesungguhnya kelak di akhir zaman, kata Nabi, saya ji'u ba'di, akan datang setelah wafatku, qaumun, suatu kaum, yurajji'una bil Qur'an, mereka mengalunkan Al-Quran itu tarji'al ghina wan nauh, dengan alunan yang al-ghina, seperti orang yang membaca kitab Injil di dalam gereja. Wan nauh, dan orang-orang yang menjerit. Ini maknanya. Jadi akan datang, kata Nabi, suatu masa setelah wafatku, akan kamu lihat ada orang yang membaca Al-Quran itu tidak menggunakan bacaan orang Arab dan tidak menggunakan suara seperti orang Arab, tapi mereka membaca Al-Quran itu seperti orang yang sedang membaca Injil di dalam gereja. Atau al-ghina itu nyanyi-nyanyian. Dan kita sering melihat orang yang membaca Injil di dalam gereja itu seperti menyanyi. Nah, wan nauh, dan orang yang menjerit. Nah, apa maknanya? Nah, ini pernah terjadi ini. Pernah kita lihat dalam satu peringatan hari-hari besar, yang mana Al-Quran itu harus dibaca dengan menggunakan lahjahnya orang Arab, bacaannya orang Arab, tapi lagunya diplesetkan. Lagunya itu ada yang menggunakan langgam-langgam, entah itu langgam Jawa atau langgam apa. Nah itu, sehingga banyak menjadi pertanyaan. Padahal sudah jelas
bacaan Al-Quran itu seperti itu, tapi dilagukan seperti lagu yang bukan seperti aslinya. Nah, ini maknanya hadis ini. Akan datang suatu masa yang seperti itu kelak. Bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak lagi seperti bacaan orang Arab, tapi lebih kepada bacaan yang dibuat oleh mereka sendiri. Nah, ini bahayanya kita merubah luhun atau lisan dari orang Arab itu, kita rubah dengan lisan kita. Nah, ini tidak boleh ini. Ya, ini terjadi, prediksi Nabi terjadi, sehingga waktu itu banyak sekali kontroversi. Ya. Memang pernah suatu riwayat dulu di zaman Menteri Agama Mukti Ali. Nah, Menteri Agama Mukti Ali ingin merubah bentuk bacaan Al-Quran dari bacaan orang Arab sesuai dengan bacaan daerah masing-masing. Nah, jadi lagu-lagu itu, misal lagu Sasak, baca Petiha, lamun tau jari imam no kadu logat Sasak. Karena itu lebih mengena. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Ini maknanya hadis ini. Harus kita menggunakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Lisannya orang Arab dan suaranya juga seperti yang diucapkan oleh orang Arab. Seperti itulah Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. La yujawizu hanajirahum. Tidaklah sampai bacaan-bacaan Al-Quran itu hanajirahum, kepada kerongkongan-kerongkongan mereka. Apa maknanya? Jadi orang yang baca Al-Quran seperti itu, artinya tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi, yaitu lisan orang Arab, itu bacaan mereka itu tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Apa maknanya? Bacaan-bacaan Al-Quran itu tidak sampai meresap ke dalam dada mereka. Maftunatun qulubuhum, disebabkan karena tertutupnya hati mereka oleh fitnah. Wa qulubul ladzi yu'jibuhum sya'nuhum, dan tertutup hati mereka, yaitu orang yang mentakjubkan, orang yang merasa kagum juga dengan bacaan-bacaan mereka. Jadi ini dua golongan yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan itu. Pertama, golongan yang baca Al-Quran tidak sesuai dengan kaedah. Yang kedua, orang yang takjub dengan bacaan golongan yang tidak sesuai dengan kaedah. Nah, ini hati-hati. Disebabkan karena apa? Karena bacaan mereka itu tidak bisa sampai merasuk ke dalam hati mereka. Cukuplah Al-Quran itu, apa yang ditetapkan oleh Nabi, itulah yang kita gunakan. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, bacaan kita itu kita buat-buat sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu namanya melanggar hukum, melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Rawahu Khuzaifah. Hadis ini diriwayatkan oleh Khuzaifah. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 864. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qudatu salasatun. Bermula hakim, yaitu orang yang memutuskan satu perkara itu, salah satu terbagi menjadi tiga. Isnani finnar, ada dua hakim Allah masukkan ke dalam neraka. Wa wahidun fil jannah, dan ada satu hakim Allah masukkan ke dalam surga. Ini beratnya kita menjadi seorang hakim, beratnya kita menjadi seorang imam ketika memutuskan satu perkara. Rajulun 'allamal haqq faqada bihi fahuwa fil jannah. Yang pertama, seseorang 'allamal haqq, yang mengetahui tentang satu kebenaran, faqada bihi, maka dia memutus satu kebenaran itu dengan sebenar-benarnya, fahuwa fil jannah,
maka dia berada di dalam surga. Jadi hakim, imam yang memutus satu perkara berdasarkan kebenaran. Apa makna kebenaran ini? Berdasarkan saksi-saksi, berdasarkan hukum-hukum yang sudah tertulis di dalam Al-Quran, hadis, itu mereka berada dalam surga. Nah, ini hakim yang benar yang berada dalam surga. Wa rajulun qadalin nas, yang kedua, seseorang yang menetapkan bagi manusia ala jahlin, tetapi menetapkan itu ala jahlin, atas kebodohan yang ia miliki, fahuwa finnar, mereka berada di dalam neraka. Jadi hati-hati kita ketika ditanya oleh seseorang kemudian memutus satu perkara yang sebenarnya kita tidak tahu tentang perkara itu, hati-hati. Maka orang itulah berada di dalam neraka. Kata Imam Syafi'i, cukuplah orang itu disebut orang bodoh jikalau dia ketika ditanya langsung menjawab pertanyaan orang dan dia menceritakan sesuatu apa yang dia lihat. Nah, itu termasuk orang bodoh kata Imam Syafi'i. Jadi ketika kita ditanya jangan langsung kita menjawab, tapi kita perlu pikirkan dulu. Dan tidak semua yang kita lihat kita harus ceritakan atau kabarkan kepada orang. Nah, itu kata Imam Asy-Syafi'i. Itu yang pertama, orang yang di dalam neraka adalah seseorang yang memutus suatu perkara di atas dasar kebodohan atau tanpa ilmu. Dan yang ketiga, warajulun arafal haqqa, seseorang yang mengetahui tentang kebenaran, fajara fi hukmi, tapi dia menjalankan hukum itu berdasarkan fitnah atau berdasarkan sesuatu yang tidak pantas, fahuwa finnar, maka mereka ini atau hakim ini berada di dalam neraka. Jadi imam atau hakim ini kan kakinya itu satu berada di dalam surga, satu berada di dalam neraka. Jikalau mereka memutus suatu perkara dengan benar, maka kaki yang berada di dalam neraka itu mereka angkat, diletakkan ke dalam surga. Tapi jikalau mereka memutus suatu perkara di atas dasar kebodohan tanpa ilmu, maka kaki yang sudah berada di dalam surga itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan jikalau mereka memutus juga satu perkara, tahu ilmunya tapi menjalankan berdasarkan pesanan atau apalah, nah hakim ini berada di dalam neraka. Maka hati-hati kita yang diangkat menjadi seorang imam, menjadi seorang hakim dalam memutus satu perkara. Bisa jadi kita berada di dalam surga, bisa jadi kita berada di dalam neraka. Ya. Apalagi hakim-hakim sekarang ketika memutus satu perkara, jikalau tidak ada amplopnya maka itu tidak berjalan keputusan itu. Padahal Rasulullah SAW dengan jelas menegaskan ar-rashi wal murtashi maq'adahu finnar, orang yang menyogok dan orang yang disogok Allah sediakan satu tempat yang indah di dalam neraka. Ini bahayanya kita namanya sogok menyogok. Kelihatan remeh di dalam dunia, tapi akibat yang ditimbulkan di dalam akhirat kelak luar biasa. Allah tempatkan mereka di dalam neraka. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita bahas pada pertemuan subuh Jumat pagi ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat kembali lagi mengkaji ilmu-ilmu agama pada Jumat subuh yang akan datang. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة وهب تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.